Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas teh atau kopi untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Banyak dari kalian yang telah berpendapat tentang siapa orang yang dikloning oleh Jura. Dan admin telah mengamati asumsi kalian di kolom komentar. Ada 3 pendapat yang paling sering bermunculan. Pertama, ada yang berasumsi jika Jura mengkloning tubuh Ishiki Otsutsuki. Nah, ketertarikan Jura ke Naruto sungguh membuat kita bertanya-tanya. Jika itu jiwa Ishiki, maka pasti sejak dulu Ishiki telah menanamkan selnya ke dalam monster ekor 10. Lalu yang kedua adalah Jura mengkloning tubuh dari Kawaki. Nah, sebenarnya, Kawaki ataupun Ishiki sebenarnya hampir sama saja karena pada dasarnya, Kawaki memiliki karma Ishiki. Yang membedakan, Kawaki begitu terobsesi ke Naruto sehingga, inilah yang menjadi alasan bahwa Jura pasti mengkloning Kawaki. Tapi, Kawaki tak menjadi pohon suci, serta bagaimana Jubi mengkloning tubuhnya? Mungkin itu terjadi pada chapter 1 lalu, ketika Kawaki diserang oleh salah satu Sumeaka milik Kode. Nah, Sumeaka tersebut mungkin telah menyerap cakra Kawaki, dan disitulah momen sel tubuh Kawaki dikloning oleh Shinjo. Dan yang ketiga, kalian berpendapat bahwa Jura merupakan reinkarnasi dari Kurama. Mungkin ini sedikit terdengar mengejutkan, karena itu memang masuk di akal. Jura merupakan pecahan monster ekor 10, begitupun Kyuubi atau Kurama. Entah melewati cara apa, sehingga itu menjadi sebuah kebetulan dan dapat dipercaya sebagai Kurama. Tapi terlepas dari ketiga pendapat tadi, admin setuju dengan kalian dan kemisteriusan tersebut, membuat kita semakin penasaran serta tak sabar untuk menunggu kelanjutan ceritanya. Lalu kemudian, adegan memperlihatkan seorang Boruto, yang akhirnya telah keluar dari dimensi Daikokuten Kawaki. Setelah sebelumnya Koji hampir terkena serangan Jura, Boruto datang dengan cepat menggunakan Hiraishin, lalu menyelamatkan gurunya itu. Koji terselamatkan, dan dia berterima kasih kepada Boruto. Sementara Kawaki juga muncul tepat di belakang Jura, menggunakan portal karma miliknya. Seketika saja, dia langsung menyerang Jura menggunakan lengan karmanya. Akan tetapi, Jura dengan cepat mengaktifkan limiternya dan berpindah dari situ. Nah, sekali lagi, pertarungan antara Jura melawan Kawaki dan Boruto tentu akan terjadi kembali. Karena Shinjo merupakan villain baru yang mesti mereka hadapi. Seperti kata Koji di chapter lalu bahwa tak ada cara lain selain bertarung melawan 4 Shinjo. Dan sementara Kode merupakan urusan lain yang nanti pasti akan membuat kerusuhan kembali. Kemudian, adegan memperlihatkan seorang Sai yang terkejut melihat kedatangan 2 saudara itu. Sai lalu berkata, "Kau dari mana saja Kawaki dan mengapa kau selalu muncul dari dalam portal tersebut? Apa kau masih terus merahasiakan kepada kami tentang kemana kau pergi?" Kawaki yang baru saja menyerang Jura tampak kesal mendengar pertanyaan Sai tersebut. Kawaki lalu menatap mata Sai dengan sinis, sambil menjawab pertanyaannya. Kawaki berkata, "Kau tak mesti tahu urusan orang lain. Itu urusanku dan aku berhak pergi kemanapun, tanpa perlu izin darimu atau dari orang lain. Sekarang, fokus ke musuh yang ada di hadapan kalian, dan tak perlu mengurusi kehidupanku." Sai kemudian merasa, bahwa Kawaki jelas menyembunyikan sesuatu hal ketika dia menghilang tiba-tiba. Karena sudah 3 tahun itu, Kawaki terus menghilang secara mendadak, dan mereka tak mengetahui kemana dia pergi. Jika mereka tahu Kawaki ke dimensinya untuk melihat Naruto, maka pasti kebenaran akan cepat terungkap. Lalu kemudian, Sai memerintahkan para Anbu untuk tetap berhati-hati. Sai berkata, "Lawan kita berbeda dan aku tak ingin beberapa dari kalian menjadi korban lagi. Kita telah berlatih lama untuk hal-hal semacam ini dan sekarang, coba gunakan strategi berikutnya." Salah satu Anbu kemudian mulai menyerang Jura, dengan menyemburkan api kepada Jura. Melihat itu, Jura kemudian menyerapnya sambil berkata, "Untuk ukuran shinobi lemah seperti kalian, sifat keras kepala itu lebih buruk daripada semuanya. Menyerangku, adalah kesalahan terburuk yang pernah kalian perbuat." Jura seketika menghilang menggunakan limiternya, dan muncul di hadapan Kawaki sambil mengarahkan serangan. Kawaki tak sempat untuk menghindar akan tetapi, dia langsung diselamatkan oleh Boruto. Boruto di sini tiba-tiba menjadi seperti penyelamat bagi mereka semua. Dia muncul menggunakan Hiraishin, lalu seketika menendang Jura. Jura menahannya menggunakan lengannya, dan sedikit terlempar dalam jarak beberapa meter.
Boruto lalu berkata, kau muncul dengan sombongnya tapi ketika kau diserang secara tiba-tiba, kau tak memiliki pertahanan yang kuat Kawaki. Nah perkataan Boruto itu, memang benar adanya bahwa Kawaki, sebelumnya bahkan bisa diserang secara tiba-tiba oleh Sumeaka Kode. Kawaki sampai terkapar ke tanah, dan itulah mengapa pertahanannya begitu lemah. Kawaki lalu membalas ucapan Boruto dengan berkata, aku bisa menanganinya sendiri sialan. Nah melihat mereka tampak akur, Kakashi berbicara dalam hati dengan berkata, apa sebenarnya yang terjadi pada mereka? Kenapa Kawaki tampak sedikit akur dengan Boruto? Lalu tiba-tiba, Sai bertanya ke Kawaki dengan berkata, mengapa kalian menunjukkan perilaku pertemanan Kawaki? Apa kau telah melupakan semuanya, semua hal yang dilakukan oleh Boruto? Kawaki lalu menjawab, aku tak pernah lupa dan bagiku, membunuhnya masih menjadi salah satu prioritasku. Kakashi seketika kaget, setelah Kawaki mengucapkan kata salah satu. Kakashi bertanya, apa maksudmu dengan salah satu Kawaki? Apa ada hal lain yang menjadi prioritasmu saat ini selain Boruto? Kawaki kemudian menjawab, Anda tak melihat bahwa sekarang, Shinju itu adalah bencana yang sedang kita hadapi. Mengurus dia lebih dulu, merupakan hal terbaik untuk menuntaskan ambisiku kepada Boruto. Boruto cukup mudah untuk kuatasi akan tetapi, para Shinju ini cukup sulit untuk dikalahkan. Kemudian, Jura langsung melancarkan serangannya kepada mereka lagi. Jura melayang di udara, dan mencoba menjatuhkan beberapa bola besar yang terbentuk dari sel tubuhnya. Tapi ketika bola itu menyentuh mereka, mungkin itu akan meledak layaknya Gudo Udama. Melihat momen tersebut, Boruto langsung panik karena beberapa bola lolos dan mengenai shinobi di situ. Mereka semua kemudian bergerak untuk mencoba menghalau dan menghentikan bola itu. Kakashi menggunakan elemen tanah miliknya untuk menahan jatuhnya bola tersebut. Akan tetapi, tetap saja itu tak cukup karena efek ledaknya benar-benar membuat mereka terluka. Lalu kemudian, Boruto langsung terbang sambil menyentuh bola itu dan tiba-tiba menghilang. Para Anbu dan shinobi lainnya seketika terkejut melihat Boruto melakukan itu dan teringat Hokage keempat yang pernah melakukan hal tersebut. Boruto menghilang dan memindahkan bola tersebut ke tempat yang jauh dari desa Konoha. Kebetulan tempat tersebut pernah Boruto tinggalkan tanda Hiraishin miliknya. Boruto kemudian melayang di udara sambil melihat efek ledakan dari bola tersebut. Nah ketika dia ingin kembali ke desa Konoha lagi, tiba-tiba muncul suara menyapanya dari bawahnya. Hei Boruto, mengapa kau datang ke sini dan bagaimana keadaan dari 4 Shinju? Boruto sontak kaget, karena dia tak melihat di mana letak dari orang tersebut. Boruto kemudian bertanya, siapa itu dan perlihatkan dirimu kepadaku. Aku tak ada waktu untuk bermain petak umpet, karena masih banyak urusan lain yang harus kukerjakan. Orang tersebut kemudian memperlihatkan wajahnya, dan ternyata itu adalah Kode. Kode muncul melalui limiter miliknya, dan membuat Boruto sedikit terkejut melihatnya. Kode lalu berkata, dilihat dari ekspresi wajah serta sesuatu yang kau pindahkan ke sini, tampaknya para Shinju masih melakukan kerusakan Boruto. Aku terkejut bahwa ternyata, kau masih aman dan belum dimangsa oleh Shinju itu. Awalnya, aku merasa terbantu karena Shinju berusaha untuk memangsamu. Akan tetapi, melihatmu dalam keadaan baik seperti ini, membuatku berspekulasi bahwa Shinju memiliki keinginan lain. Jawab padaku, dan katakan apa sebenarnya yang mereka cari Boruto? Boruto lalu terlihat serius, dan tidak menjawab pertanyaan dari Kode. Boruto hanya berkata, kau meninggalkanku hanya karena kau takut dengan mereka. Kode, sudah kukatakan bahwa aku sangat mudah untuk membunuhmu. Dan daripada harus mencoba menghabisiku, lebih baik kau bekerja sama denganku untuk melawan 4 Shinju. Aku telah banyak memberimu kesempatan tapi jika kau mencoba menyerang Konoha lagi, kupastikan bahwa kau akan tewas saat itu juga. Kode terlihat sedikit gemetar, karena Boruto memang benar lebih kuat darinya. Kode lalu berkata, aku hanya bermaksud untuk menjauh dari 4 orang itu karena aku benar-benar terkejut. Aku mencoba untuk memikirkan mereka, dan bagaimana bisa karma putihku membangkitkan ego mereka. Momo-chan dari dalam tubuh Boruto, seketika menyadari jika pasti, Ishiki merupakan dalang dari itu. Momo berkata, apa kau menyadari Boruto bahwa karma putihnya, merupakan pemberian dari Ishiki? Apa mungkin, Ishiki mencoba membangkitkan kembali dirinya, melalui karma putih yang diberikannya ke Kode? Lalu melalui karma itu, muncullah 4 Shinju dan salah satu dari mereka yakni Jura, sangat mirip dengan Jigen atau Ishiki. Boruto seketika kaget, dan setuju dengan apa yang dispekulasikan oleh Momoshiki. Karena menurut admin pribadi, karma putih tersebutlah sumber utama dari munculnya ego Jubi.
Jika Jura betul adalah kloningan Ishiki, maka kemungkinan besar dia mencoba bangkit kembali, melalui karma kode yang tak sempurna. Dan dikarenakan itu tak sempurna seperti karma Kawaki, maka cara kebangkitannya agak sedikit berbeda, yaitu dengan membangkitkan ego Jubi. Lalu kemudian, Boruto mengajak Kode untuk pergi bersamanya, akan tetapi, Kode menolak dan masih mencari sesuatu. Lalu setelah momen yang penuh misteri tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.